Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Nabila Afnani, NIM 2210219, kelas 22D1 Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, saya Tiara Dwi Putri Ramadhani dengan NIM 22102220, kelas 22D Keperawatan. Baik, kami di sini akan menjelaskan tata cara masuknya obat parasetamol ke tubuh kita dan cara mencegahnya ketika kita keracunan parasetamol dengan menggunakan antidot. Parasetamol atau acetaminophen adalah obat analgesik dan antipiretik yang biasanya dipakai untuk meredakan sakit kepala ringan, nyeri ringan, hingga sedang, serta demam. Farmakodinamik dari parasetamol sendiri memiliki efek analgesik dan antipiretik yang setara dengan OAIDS. Sebagai analgesik, parasetamol menghambat prostaglandin dengan cara berperan sebagai substrat dalam siklus peroksidase enzim COX1 dan COX2 dan menghambat peroksinitrit yang merupakan aktivator enzim COX. Sebagai analgesik, parasetamol menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di sistem saraf pusat dan cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh pirogen. Farmakokinetik parasetamol cukup baik dengan bioavailabilitas yang tinggi. Yang pertama, ada absorpsi. Di sini menjelaskan bahwasanya parasetamol diabsorpsi dengan baik di usus halus melalui transport pasif pada pemberian oral. Pemberian dengan makanan akan sedikit memperlambat absorpsi parasetamol. Yang kedua yaitu distribusi. Setelah pemberian oral, konsentrasi puncak pada plasma akan dicapai dalam waktu 10 menit sampai 60 menit pada tablet biasa dan 60 sampai 120 menit untuk tablet lepas lambat. Yang ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme parasetamol terutama berada di hati melalui proses glukoronidasi dan sulfasi menjadi konjugat non-toksik. Sebagian kecil parasetamol juga dioksidasi melalui enzim sitokrom P450 menjadi metabolit toksik berupa N-asetil B-benzoquinonimin (NAPQI). Selanjutnya ada eliminasi. Sekitar 85% parasetamol diekskresi dalam bentuk terkonjugasi dan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam. Pada parasetamol oral, ekskresi melalui renal berlangsung dalam laju 0,16 sampai 0,2 ml per menit per kilogram. Eliminasi ini akan berkurang pada individu berusia kurang lebih 65 tahun atau dengan gangguan ginjal. Keracunan parasetamol juga dikenal sebagai keracunan acetaminophen. Adalah keracunan yang disebabkan oleh penggunaan obat parasetamol yang berlebihan. Kebanyakan orang yang hanya memiliki gejala atau gejala tak spesifik pada 24 jam pertama setelah overdosis. Gejala ini dapat berupa rasa lelah, sakit perut, atau mual. Setelah beberapa hari tanpa gejala, biasanya muncul kulit kekuningan, masalah pembekuan darah, dan kebingungan sebagai akibat dari gagal hati. Komplikasi tambahan termasuk gagal ginjal, pankreas, gula darah rendah, dan asidosis laktat. Jika tidak terjadi kematian, penderita cenderung pulih sepenuhnya dalam waktu lebih dari beberapa minggu. Jika penderita tidak diobati, pada beberapa kasus akan pulih dengan sendirinya, tetapi pada kasus lain dapat menyebabkan kematian. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa keduanya berhubungan dengan lebih banyak efek samping daripada asetilsistein. Dosis pemberian obat parasetamol berdasarkan usia. Yang pertama, dewasa, 500-1000 mg diberikan setiap 4-6 jam sekali. Dosis maksimal 4000 mg per hari. Bayi dan anak-anak, dosis untuk 1 kali minum. Bayi usia 3-5 bulan, 60 mg. Bayi usia 6-23 bulan, 120 mg. Anak usia 2-3 tahun, 180 mg. Anak usia 4-5 tahun, 240 mg. Anak usia 6-7 tahun, 240-250 mg. Anak usia 8-9 tahun, 360-375 mg.
Anak usia 10-11 tahun 480-500 mg. Anak usia 12-15 tahun 480-750 mg. Anak usia lebih dari 16 tahun 500-1000 mg. Dewasa dan anak usia lebih dari 17 tahun 500-1000 mg. Bayi usia 2-3 bulan 60 mg. Bayi usia 3-11 bulan 60-125 mg. Anak usia 1-4 tahun 125-250 mg. Anak usia 5-11 tahun 250-500 mg. Anak usia 12-17 tahun 500 mg. Sekian video penjelasan tentang paracetamol dari kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.